Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Apa benar yang kudengar barusan? Aku harus segera memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum Bung Hatta. Waalaikumsalam. Silakan masuk Syahrir. Maaf masa kesederhana. Tidak apa-apa. Silakan duduk. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita? Bukankah soal kemerdekaan sudah kita serahkan pada pihak PPKI? Tetapi bukanlah lebih baik kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI? Apa maksudmu Syahrir berkata seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita atas nama bangsa Indonesia. Selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Itu artinya Indonesia sedang berada dalam kekosongan kekuasaan. Jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saya setuju, tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita hubungi Bung Karno terlebih dahulu? Setuju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung? Bolehkah saya dan Syahrir datang ke rumah Bung Karno guna membahas tentang kemerdekaan nanti? Tentu saja. Saya tunggu kedatangan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bung. Mari kita pergi. Mari. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum, Soekarno. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Duduk. Terima kasih. Ada apa kalian datang ke sini? Ada berita penting yang akan disampaikan oleh Syahrir. Apa itu? Saya mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Alangkah baiknya kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia agar mempunyai kepemimpinan baru. Saya tidak ada hal itu. Tapi Bung, Maafkan saya, tapi ini kita tidak gegabah. ya sudah, kalau begitu kami permisi dulu. Mari, Anda. Mari. (15 Agustus 1945) di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Soekarni, Darwis, dan Serur Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga dibarengkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bu. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung.
Jika Bung Karno tidak melaksanakan proklamasi, maka akan ada pertumpahan besar-besaran ekonomi. Potong saja lagu, tidak usah menunggu esok. Udah, tidak ada gunanya kalian berdua bertengkar. Ari duduk kembali dan bicarakan yang baik-baik. Wikana, kalian perlu digabah. Lalu, kenapa Anda tidak melakukannya sendiri? Kenapa Anda meminta Soekarno untuk melakukannya? Saya hanya mengingatkan, Bu, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan, maka akan ada orang-orang yang mencurigai sebagai pro Belanda seperti orang-orang dari Ambon. Bukanlah benar, Bu. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan Jepang yang sendiri. Saya yakin kita bisa, Bu. Kita bisa. Benar, Bu, mari segera laksanakan proklamasi. Iya, Bung, cepatlah. Malam ini, Bu, malam ini. Udah, tenang. Ini sudah malam. Tidak baik kalau kita semua begitu di sini. Saya tahu keadaan Anda, tapi saya tidak bisa mengambilkannya. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno, Hatta, dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bagaimana dengan selanjutnya? Ya mungkin kita harus ya itu lebih baik daripada rencana-rencana yang sebelumnya. Iya. Saudara-saudara, sebagaimana yang kita ketahui, Bung Karno menolak untuk melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Hatta, lalu kita mendesaknya untuk melaksanakan proklamasi. Culik? Ya, kita membawa mereka ke suatu tempat, lalu kita menggusur. Itu benar, dengan begitu Jepang tidak akan bisa mendesak mereka. Kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas, di mana kita akan menempatkan terjemahnya? Saya akan menghubungi saudara Subena untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan kami keamanan dan mencarikan tempat untuk menyembuhkan Soekarno Hatta? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, kita pakai rumah Jiung Kingsung. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju, dan kita akan ditempatkan di Jiung Kingsung. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, ketika subuh Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 pagi bagaimana? Setuju! Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiung Kingsung. Mereka berada seharian penuh di sana. Bung Karno. Siapa? Bung Hatta. Ya. Apa ini? Mau ke bawah kemana? Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta berhasil menjemput Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Ada perlu apa sehingga membawa aku kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno, Hatta kau sudah di sini. udah, mereka membawa aku ke sini. Ada apa? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saatnya kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kenapa kamu tidak percaya? Saya tidak setuju. Kami semua para pemuda ingin kemerdekaan dengan jerih payah kami, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan dari Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung.
Ada apa Saleh? Mengapa kau terengah-engah? Ada Mr. Sugarji di luar. Mereka memaksa masuk untuk menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar dan menemuinya. Bikana, bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa kau ingin bertemu mereka? Rapat PPKI batal karena mereka tak ada. Jadi aku kesini ingin menjemput mereka. Tidak bisa. Anda tidak bisa menjemput Bung Karno. Mengapa? Karena kami akan mendesak lalu melakukan proklamasi Indonesia. Baiklah, kalau begitu izinkan saya menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Ada apa? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Jadi berita tersebut adalah betul apa adanya. Iya, benar, Bung. Bukankah saya sudah mengatakannya pada Anda, Bung? Belum percaya saya. Kalau begitu, kita harus segera melaksanakan proklamasi. Iya, benar, Bu. Ya, sebaiknya memang begitu. Baiklah, saya akan mereview permintaan kalian. Benar, bolehkah saya membawa Bung Karno dan Bung Hatta, Bikana? Tidak. Saya akan berjanji menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apakah percakapan kamu bisa dipegang? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Sama-sama. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami semua setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana kalau besok pasukan di Jakarta sudah siap? Ya, besok pagi kita akan melaksanakan. Setelah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan muda maupun tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Mereka membahasnya di rumah Laksamana Maida. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maida. Sebentar, saya panggilkan dulu ya. Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf mengganggu malam-malam. Kami butuh tempat untuk membicarakan hari kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok. Apakah benar begitu? Silahkan masuk. Terima kasih Laksamana Maida. Oke, silahkan duduk adik-adik. Sebenarnya saya turut bergembira mendengar kabar itu. Silakan pergunakan apa yang kalian butuhkan. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Oh iya, sudah saya ambilkan. Saudara-saudara, bagaimana bunyi teks naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, saya tulis. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dengan tempo yang sesingkat-singkat. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau kita semua yang ada di sini mendatanginya? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Jadi tolong ketikkan naskah ini. Siap, Bu. Lalu, kapan proklamasi akan dilakukan? Bagaimana kalau Jumat pagi tanggal 17 Agustus? Setuju, Bu.
Lebih cepat, lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Bagaimana kalau pukul 10 tepat? Setuju. Naskahnya silakan ditandatangani. Baiklah. Baik, Bung. Bagaimana dengan benderanya? Baik, nanti Karnawati akan menjahitnya. Lantas, gimana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Apakah kalian setuju? Makasih Laksamana, sebelumnya minta maaf merepotkan malam-malam. Oh ya, tidak apa-apa. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maida, Insinyur Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Makasih telah menemani saya di masa yang sulit. Oh iya, terima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Apakah kalian sedang merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera merah putih yang dipimpin oleh karya Bung Suparman. Oh iya, bukankah kita belum mempunyai bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, apa ibu saja yang menjadikan kain ini? Tapi Pak, Ibu hanya mempunyai kain warna merah dan warna putih. Lantas bagaimana? Tentu saja, yang penting kita ada niat. Baiklah Pak, Ibu punya ide. Bagaimana kalau benderanya kita namakan Sang Saka Merah Putih? Bagaimana? Baiklah, kita akan menamakannya Sang Saka Merah Putih. Yaudah, Bapak bersiap sana dulu untuk mempersiapkan proklamasi besok. Iya Bu. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno dan Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dengan mengucapkan pidato pendahuluan. Siap, ini saya akan kibarkan bendera ini. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta untuk
kalian di sini untuk menyaksikan hal penting dalam bangsa kita. Puluhan tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kita. Bahkan telah ratusan tahun gelombang hati kita untuk mencapai itu. Ada naiknya dan ada, tetapi jiwa kita tetap maju. Usaha kita untuk mencapai itu, tetapi ada hentikannya yang menyusul tenaga itu. Tapi kita tidak ada takut pada kekuatan kita. Dan saat tibalah saatnya yang kita betul-betul mengambil nasib bangsa dan nasib tanah kita dalam tangan. Hanya bangsa yang mengambil nasib dalam tangannya lepas untuk kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan Pramuka Rakyat Indonesia dan berpendapat bahwa datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan saudara-saudara dengan kami dan kebulatan TKTB akan proklamasikan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Merdeka! Itu dia saudara-saudara kami sedang bebas. Tidak ada ikatan lain yang mengikat kita dan bangsa kita. Negara Merdeka Republik Indonesia adil dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kita. Luruskan. Lurus. Maju, jalan. Bendera siap. Pada sang merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Sama kamera putih. Hormat. Gerak. 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 Sadar kula apa? Shoot antlers. Oh ya, sebentar saya ambilkan. Sudah saya tulis ditanya mengenai hal-hal yang Oh iya, tidak apa-apa. Ya, makasih ya Pak. Ya, siap.